Yeah, I'm not party boy, even though botak dan badan lumayan besar. Hati saya seperti Hello Kitty. Mbak Melanie dan Mas Tyson. Mas Tyson. Mas atau Bang ya? Bang, no problems. Di rumah sih dipanggilnya Abang. Abang, ya udahlah, sama-sama aku. Mike is okay, karena Mike Mike, Tyson. Mike Tyson ya. Pasangan yang kocak banget nih Non. Iya ya. Lucu, asli dua-duanya sangat jenaka. Amin. jenaka apa? Comical. Comical, sangat comical dan suka ngelawak. Jadi sudah tidak asing lagi. Melanie Ricardo dan Tyson Lynch, Abang Mike dan Mbak Melanie. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol, kita nyantai abis. Pokoknya kalau mau serius-serius nggak di sini. Ini kita nyantai totalitas. Kita ingin menghibur para netizen di tengah pandemi ini karena ya banyak yang kehilangan pekerjaan sekarang. Banyak yang mata pencahariannya hilang, juga penghasilannya ngedrop abis, UMKM omsetnya, terus beban biaya hidup juga malah naik. Ya ternyata di rumah saja itu biaya listrik naik, kuota naik. Jadi sengaja hari ini di Sandiaga Uno Open for Business kita ngajak. Mudah-mudahan bisa terhibur oleh Bang Tyson dan Mbak Melanie. Nah ini luar biasa banget para netizen. Mudah-mudahan pada tune innya pakai wifi ya, karena kuota mahal nih ternyata. Kuota mahal. Bayar. Kuota pada mahal, tapi ada yang udah pakai paket, ada yang pakai wifi. Ya mudah-mudahan bisa nikmatin siaran ini. Nah, how are you guys pertama-tama nih? We're absolutely fine dengan pandemi ini. Banyak banget yang terjadi, so many things happen Bang ya, yang we like it or not, but it is what it is. Life must go on ya mungkin ada pekerjaan yang unfortunately bukan cuma aku panggilnya apa sih, viewers ya. You guys bukan cuma para netizen aja yang mungkin unfortunately harus kehilangan pekerjaan, or your spouse mungkin kehilangan pekerjaan, tapi kita pun juga sebagai seorang entertainer juga automatically dengan ada PSBB seperti aku nih seorang MC automatically dan selesai, karena kan nggak boleh ngumpul-ngumpul kan, paling mungkin cuma kayak lewat webinar atau mungkin kayak misal lewat Zoom gitu, tapi basically kalau untuk kerumunan dan segala macam bener-bener kayak udah almost 5 months ini bener-bener semua event selesai gitu. Tapi ya dibalik semuanya sih there's still so many things to be grateful about ya. Of course bersyukur ya kita bersyukur. Yes, benar-benar this is the time that we need to learn even more ya, untuk be grateful and untuk bisa keluar from our comfort zone. Salah satunya kalau aku ngeliat Bang Sandi sekarang bikin this digital thing ya, aku juga sekarang lebih semangat nge-vlog because of stuck at home. I don't know what to do at that time. Kalau sekarang udah mulai syuting lagi sih Bang, tapi kayak at that time kan benar-benar takut keluar gitu. So the only thing that I can do at that time adalah nge-vlog dari rumah gitu. Walaupun sebetulnya when we're talking about digital sekarang like everybody's vlogging, right? Jadi the competition is even harder. Tapi buat aku sih apapun juga ladangnya ya, emang kalau di mana ada gula ada semut, di mana emang lagi ada opportunity-nya everyone gonna go there. Jadi ya menurut aku this is the perfect time untuk bisa find our hidden strength gitu. Kekuatan kita tuh apa? Misalnya sebanyak orang yang nge-vlog, aku bilang sama Tyson bilang dia pengen nge-vlog juga, tapi aduh kayaknya semua orang udah nge-vlog. I said don't worry about that, you just do your best ya kan, apa yang menjadi ketertarikan kita dan at the rest tergantung dari bagaimana nanti netizen. Kalau mereka suka ya puji Tuhan alhamdulillah, kalau enggak ya kita harus bisa tetap bikin yang lebih baik lagi gitu. Tapi peluangnya kan gede ya Tyson ya, maksudnya kalau kita lihat 270 juta rakyat Indonesia, 270. Ada 150 juta yang sudah 220 juta 270 juta 270 million people in Indonesia. Orang, Terus 160 million connected to internet. Yes. Jadi sebetulnya pasarnya gede banget betul, ya. Benar. Jadi kalau kita nggak create content, other people create content. Exactly. Terus pada nonton drakor gitu. Iya, benar. Kenapa nggak kita bilang bikin drabet?
Yes. Apa? Drama Betawi. Yes, bener. Atau Drain ya, drama Indonesia. Drain. Iya, drama Batak. Drabat, Iya drama kan? Batak. Iya dong. Iya. Bener-bener daripada kuota habis untuk negara lain, kita pakai buat negara Iya dong. kita. Kenapa mereka ada? Karena kita nggak create konten. Dan Iya. terima kasih banget nih Mbak Mel sama Abang Tyson Iya. selalu create konten-konten yang Yes. menyegarkan. Nah, Amin, amin. kita sebetulnya punya show yang berbeda di TV yang Iya. sama, tapi nggak pernah ketemu. Dan Iya, kali bener. ini kita Akhirnya ketemu. karena Bang Sandi juga punya show Iya, iya. itu di iNews, iNews. ya, tahu. Ya, News. Dan terakhir ketemu di ulang tahunnya Aurel. Aurel, dan aku langsung Yang membajak 22. beliau. See, ini nih Bang, yang gue pengen share adalah, sometimes you need to knock on the door, Iyalah. Karena kalau you just wait for the opportunity, kayak orang bilang, ya ntar aja dia nunggu sampai ini segala macam. Enggak. Gak apa-apa juga sih, mungkin kalau emang you guys want to do that. Tapi for me, sometimes you just have to knock on that door. Kayak gue nih, I've been trying as I told you gitu, coba untuk mau dong, hook me up sama Bang Sandi karena I really want him to be on my vlog gitu. Aduh Kak susah ini dan segala. It's okay, itu ada sana ya. Ya, Itu suara Sulaiman. sorry. Ini di rumah kita by the way, Iya, iya, netizen. Ada satu pengen suasana baru gitu, Iya, makanya apalagi ada couple Yes. yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita. Iya, Tapi iya. yang tadi disampaikan oleh Melanie itu adalah satu orientasi kewirausahaan ya. Kebetulan saya baru ngambil tadi pelajaran nih itu entrepreneurial orientations, dan itu disebut sebagai proactivity. Proactivity. Jadi ngambil peluang gitu loh. Yap, Jadi Mbak yap, Melanie yap. nggak diem. Saya lihat kan Yap. semuanya pada diem lah, Yap. seizing Yap. opportunity gitu. Malu-malu aku datang, Mbak Yap. Melanie langsung bilang, ayo dong kita collab gitu. Yes. Dan langsung bilang, yes, let's Yeah. do it gitu loh. Dan- Kalau nggak, you don't knock on the door, Exactly. nggak akan dapet. The door gitu will not loh. open, Hilang benar. opportunity. Nah, mungkin yang aku pengen share ya Bang, maksudnya banyak anak muda kayak dengan adanya YouTube sekarang ini kan banyak artis nih Bang sekarang ya, public figure yang datang dengan memberikan, mereka yang udah punya ibaratnya kuota besar lah. Mereka udah well known people, dan kadang-kadang untuk content creator yang bukan menurut mereka bukan siapa-siapa, ada ketakutan. Gila, udah Sule udah masuk, Rans udah masuk, udah gede-gede. Tapi for me ya, it's okay to think untuk figure out apa yang bisa jadi ideas, tapi don't take too long. Ya. Karena saat lu berpikir terlalu lama, orang tuh udah masuk tol dan lu masih di rumah aja masih mikir, gue mau naik apa ya? I mean like, come on, think fast and then after that just do it first. Makanya benar kata Nike kalau tadi selalu bilang sama aku, don't overthinking, just do it gitu. Kalau itu yang from my experience. Ya Bang Tyson ya. Itu yang kedua. Ya. Tadi yang pertama proactivity. Ya. Yang kedua Abang Tyson itu namanya risk taking. Risk taking. Jadi speed, cepat, cak, langsung jalan. Itu juga orientasi kewirausahaan yang kedua. Oh, gitu. That's entrepreneurial orientations number 2. Oh wow. And the first one is innovation. Innovation, that's right. Jadi inovasi kayak konten-konten kita itu bagian daripada inovasi sih Yeah, sebetulnya. yeah. Mikir gimana Yeah. caranya meng-create sesuatu. Yeah. Tapi kalau untuk Abang Tyson nih, konten. Your content itu how do you where do you get inspirations? Dapat dari mana inspirasi? Emang dia tahu. Tahu. Saya suka lihat. Kamu tuh kalau bikin konten, Nah, Ini mau jujur mau bohong? Jujur. Only I don't honesty. have nowhere near, nggak ada, baru bikin YouTube. Baru bikin YouTube. Baru bikin YouTube. Yeah. Jadi I think I have like maybe 2,000 followers or subscribers. Dulu 2000 So, subscribers. Tapi dulu di TV yang banyak kontennya ya. iya dia banyak konten lucu-lucuan di TV. Iya. Tapi sekarang kan memang Waktu sekarang- sahur tuh aku lihat tuh. rakyat Iya. memang ya. Ini berbakat banget waktu sahur kita sih terhibur Kalau banget. sahur ya it's rezeki waktu itu. Tapi kalau TV sama game itu you don't know. It's not like Iya. dapat atau tidak dapat. So Iya. itu sebenarnya sulit. Untung-untungan ya. Iya. Luck ya. Tapi justru itu ya Po, aku senang dengan ada digital ini ya Bang. Karena apa? Kalau dulu tuh artis tuh di TV tuh we're like puppet, we're like the doll. Kalau TV suka, no offense to TV, I mean like itu kan semua tergantung dari demand kan. Kalau mereka lagi hipnya misalnya si artis A, semua pakai artis A. Nah artis yang lain yang lagi nggak dipakai, mereka nggak ngapa-ngapain. Sedangkan kan anak harus tetap sekolah. Era digital ini, I think is freaking genius and this is the big opportunity. Kenapa? Karena as long as kita nggak males, dan I'm sure juga, aku percaya kan kalau di Bible, I'm sure di Al-Quran juga sama. Sepanjang kita tuh nggak males, Tuhan pasti kasih
jalan gitu. Yang penting lu lakuin dulu. Nah kadang-kadang orang tuh takut, gue takut bersaing, takut segala macam. Don't overthinking menurut aku. Karena dengan sekarang ini kita mau bikin konten apapun juga, as long as we're not lazy, we can actually doing it. Tinggal beli kamera, nggak usah hire orang deh kalau emang belum punya. Just do everything, start dengan apa yang tangan kita gitu sih. Tuhan tidak akan mengubah nasib satu kaum sebelum dia mengubah nasibnya sendiri. That is correct. Yeah. Jadi itu memang benar banget. Nah, tapi ada yang menarik nih sebetulnya. Apa tuh, Bang? Kita dengar bahwa kalian tuh waktu di awal-awal pandemi ini sempat terlockdown from each other. Bener ya? Abang Tyson terlockdown di Australia, terus kepisah gitu loh. Dan waktu itu kan nggak ada flight dan segala macam dan mereka betul-betul separated from each other. Coba ceritain gimana tuh? The experience, how did it happen? Almost 5 months, Bob. Ya, 5 bulan. Well, sebenarnya I wasn't locked down. The first time it's locked down, susah. No, sebenarnya. Where were you? I was in Melbourne. Lockdown, not lockdown. Mertua sama Melanie bilang Indonesia udah naik cases. Mertua. Oke, salah mengucapkan. Enggak, betul. I was just so surprised. Biasanya in-law ngomongnya, ini mertua. Hebat. Bagus bahasa Indonesianya. Lumayan, udah maju, but, masih belajar. Jadi waktu itu banyak cases udah naik, jadi my mother-in-law sama Melanie pikir belum aman untuk balik. Tapi not lockdown karena saya memang tinggal di Indonesia. Jadi Australia government cuman khawatir banyak orang mau keluar terus kayak liburan and then balik lagi. Bukan seperti itu. Memang I have kitab. I've memang been married to Melanie for almost 10 years. Jadi I could have left, tapi ada dia pesan sepatu, and then ada masalah buat sepatu, and then harus nunggu lagi. Jadi pertama sepatu online. Jadi so not lockdown. Banyak orang udah DM saya bilang, kenapa kamu gak bisa masuk lagi? Dan salah satu pendeta pikir kalau lama-lama dipisah tidak baik. Terus ada nepotism pikir mungkin ada masalah buat kita, tapi it wasn't that, bukan seperti itu. Cuman harus nunggu untuk Jakarta sama Indonesia lebih nyaman dari COVID, dan harus nunggu buat sepatu. Happy wife, happy life. So happy wife is a happy life. Nah, berarti kalau di mungkin if you rewind, terlockdown di Australia itu juga jadi sedih ya terpisah sama Mbak Melanie ya. Of course, yes. Dan kalau kita terlockdown sama-sama di sini, berdua, and we found out that actually we kind of enjoy each other. Gitu. Wow. Bagus. Karena selama ini kan saya sibuk di luar, terus Mpok Nur juga sibuk gitu loh. Terus tapi begitu kita terlockdown, orang-orang kan bilang stres di rumah. Saya justru malah nggak stres ya. Wow. Kita banyak banget. Pijit terus. Pijit. Udah kayak pijit. Pijit. We like massage. Oh sama dong. Sama. Aku dipanggil Ratu Pijit Indonesia sama dia. Dia orang Indonesia suka massage. ini ratu untuk pijit di Indonesia, serius. Berapa tukang pijitnya? Enggak, dia suka pijit. Saya dia doang. mijitin aku atau aku manggil tukang Baik pijit. banget, Bang. Lihat tuh. Ini suami yang harus mendapatkan award, Bang. Maybe. Mana cowok di sini punya istri udah pijitin di bioskop, ada nggak? Saya. Well, Bang. So, but Aku mulai pijit terus dia bilang, bang jangan deh, ini mulai ngaco. Dia bukan mijit deh, Ini mijit apa sih? sama, ini juga begitu kok, Po. Ini ada maksudnya nih katanya mijit nih. Ujungnya apa? Tapi you guys malah ini Abang Sandi sama Mpo malah justru found out malah enjoying ini ya. Saya ya nggak tahu. Each other. Mbak Nur. saya enjoy banget. Nggak keluar rumah, Karena cuma katanya kan Zoom. tingkat berantem kan lebih tinggi, sama tingkat kehamilan lebih tinggi. Kalau kehamilan kayaknya Mpo udah nggak mau dong, ya kan? Secara tadi cerita. Udah tutup pabrik. Tutup pabrik kan. Oh, wow. Waktu dia ada mual-mual, aku bilang hamil kayaknya. No thanks ya, Po. Udah. Nah, jadi ya banyak
family yang bilang, aduh jadi meningkat stresnya. Nah setelah udah balik ke Jakarta lagi, gimana Bang Tyson sama Mbak Melanie menyikapi lockdown di rumah? Menyikapi apa itu? How do you respond? Untuk saat Sekarang kembali, ya. Yes. How do you feel now that you're back? I'm and senang banget. Senang banget ya. Ya, karena keluarga Melanie sama Chloe sama Courage sama keluarga besar itu sangat-sangat bersyukur. Karena keluarga saya di sana banyak hancur. Semuanya hancur. I think he likes Indonesian culture. I love Indonesian culture dan keluarga sangat lebih. Jadi ini berarti pulang ke sini sebelum Melbourne di lockdown. Di Ya? Karena lockdown kedua. Ya, Melbourne dua kali lockdown. Melbourne udah saat saya di Melbourne paling banyak cases Iya. like 12. Setelah saya kembali 200-an. Kembalinya kapan? 20 ke Indonesia 28 Jun. Oh, Betul. That's Sandy birthday, 12 Jun. Oh wow. Oh ya? Tapi Wow. berarti lama juga ya, hampir 4 bulan ya. Hampir 5 bulan Yeah. sih actually. Hampir 5 bulan ya. So, Hampir 5 bulan. but saat kembali ya memang walaupun ada masalah COVID atau masalah apa aja lebih enak sama keluarga. Iya. Tapi ini apa nih resepnya nih? Mesra, serasi Aduh. banget, Kalau berjuang yang 10 tahun. nanyanya baru nikahi 3 tahun gue berani jadi resepnya yang nikahnya di depan Enggak nih, gue. ini, Oh ini my agak God. beda karena kan beda budaya, Oh, yes, that's terus true. juga That is true. beda Yeah. latar belakang. Yeah. Tapi bisa nemu satu keserasian tuh gimana ceritanya? Well, Satu. I think kalau kita nggak put God as a center in marriage, I think it's in the beginning of marriage it's already Itu benar fell apart. banget. bener It's already banget. fell apart. Oh, karena seperti abang bilang, it's seriously netizen. You wanna get married ya dengan orang bule, you look like it's kayaknya lebih santai segala macam. Yes, indeed. Tapi adjustmentnya so many things. So Ya, many things. memang saya bilang jujur, saya bilang apapun agama Iya. itu sulit. Ya. Jadi kalau beda bukan Kultur. bukan beda agama tapi beda culture, memang ada adaptasi every single day. Betul. Dan kalau apapun, like misalkan, memang there's agama sama agama tetap bercerai, ya kan? So Bercerai. bercerai, sorry, bercerai, sorry, bercerai, Iya. sorry. Karena So- C kan bacanya K Iya, kan C. berkerai. Ya, harus Berkerai. Salah. Kau hancurkan jadi Harus lebih hancurkan, konsentrasi. hancurkan. Bercerai. Bercerai. So, but for me is like satu untuk selamanya is sangat berat because bukan untuk anak, bukan untuk nepotism atau social media. Itu pertama saya udah commitment to God. Jadi commitment to God, saya menikah sama Melanie buat hidup. Ya. Itu pertama. Walaupun berantem, walaupun beda kepikiran, Yes. walaupun apa aja, Till death do for us life, part. till death do us part. Amin. Betul. Tapi ini serasi banget loh, Non. Melaninya yang ke Australia. Masa sih? Iya, ke bule-bulean. Bule-bulean, tapi Baiknya. Abang Tyson yang ke Indonesia. Jadi sebetulnya Sorry. I'm more like Western. Oh ya, dia You are very ya. Indonesian. Ya, dia lebih sih. ya From boleh. your Iya. demeanor, you're Yeah. very Indonesian. Yeah. Yeah, I'm more oriented. Like I don't drink alcohol very much. Yeah. I don't smoke. Very Jaga good. kesehatan. Yeah, I'm not party boy, even though botak dan badan lumayan besar. Hati saya seperti Hello Kitty. Banget So- ini Jadi banget. selain ke Indonesia ini ke alay-alay. Mereka juga. awalnya super A, ini Super A. bucin. Ini bucin. Kalau perlu ada presiden bucin 2020, ini orangnya. Ini orangnya. Badan doang nih, Rembo. Not only he's the chairman of Bucin, but he's a founder Yes, of Bucin. bucin. Apa bucin? Budak cinta. Slave of love. Budak Yes. yang- Slave of love. Budak yang nggak bisa. Buta, Oh, buta, itu dong. ya. Budak. Tapi gimana sih awal mulanya 10 tahun yang lalu Ya. bisa Ketemunya gimana? jatuh cinta? Eh,
kita tuh ketemu sebenarnya sih mungkin bener ya itu list dari doa aku ya Bang. Jadi sebenarnya aku tuh kan nge-MC ya Bang. Dari awalnya aku tuh punya radio. Terus aku tuh udah ngeles bahasa Inggris, ILP, apa dulu IF, semua udah saya jalanin. Terus aku tuh kan harus fluent berbahasa Inggris apabila harus nge-MC gitu. Terus aku tuh ngerasa udah ngeles macam-macam tapi kok bahasa tuh kalau nggak dipraktis hilang begitu aja. Terus aku tuh mikir gitu sampai satu waktu aku nge-MC, aku pulang tuh nangis karena harus nge-MC di depan CEO dan semuanya bule dan I have to speak fluent English. Bisa, tapi pas udah ngomong sendirian ini ribet gitu loh. Jadi pas aku pulang aku tuh nangis and then at that time, yes, demam panggung, I promise myself kayaknya I think I need to marry bule. First untuk perbaikan keturunan, yes. karena katanya kalau nikah sama orang luar tuh katanya anaknya tuh jadi lebih campuran gitu. Terus yang kedua adalah untuk improve my English gitu. The thing is mencari bule yang satu visi dan takut sama Tuhan tuh susah. Karena biasanya kita ketemu sama bule, ya udah it's just for fun, enggak semua, tapi kadang-kadang it's just for fun dan visinya berbeda. Ketemu di sosial media, Tinder ya? Oh iya. Enggak. Oh enggak. Wow, Bang Sandi tahu Waktu itu Tinder. enggak ada. Enggak. Waktu Kita itu enggak true ada. friend. Oh, true Mutual friend, friend. jodohin. Oh, Comblang. Comblang, Mak Comblang. Dari siapa comblangnya? Ada salah seorang presenter TV juga dikenalin, dia pikir nggak di Indonesia, aku pikir juga nggak di Australia. Ketemu dan ya udahlah one thing lead to another dan cocok gitu. Tapi pertama mungkin banyak orang tidak tahu saat dia call saya di sana Australia. Iya. Saya halo, terus tiba-tiba mati. Grogi. Aku mati. Hah? Halo? Mati. Karena Australian kan aksennya tuh bingung. Iya, iya. Karena like ngomong Tapi ini Abang Tyson nggak terlalu berat. Nah, suaranya Enggak. saya Suaranya udah- sangat udah Ada nggak ini berubah. nggak bukan heavy Australian Betul, accent. betul. Kalau mertua tuh sama ipar heavy Australian. Kalau dia sih nggak terlalu luckily gitu. Oke, tapi jadi menarik ya bahwa melalui teman akhirnya Yes. ketemu, Yes. terus long distance sempat nggak long distance? Sempat 1.5 years. Telepon-teleponan. Telepon-teleponan. Dan dulu kan telepon belum kayak sekarang ya. Ada WhatsApp call dan segala macam. Jadi interlokal, interlokal. mahal. Interlokal ya. Long distance call ya, Long 10 tahun yang lalu. distance, Kita yes. juga dulu. zaman dulu. Oh, juga? Nggak ngebayang kalau dulu ada WhatsApp call, kali kita telepon Iya. bisa 3 24 jam. jam. Emang abang di mana? Empok di mana? Aku di Amerika. Oh, di Indonesia. Di Indonesia, tapi kan beda karena 11 jam kira-kira. 12 ya. Ya, Iya. wow. 12 ya. Itu. Tapi berarti sekarang bahasa Inggrisnya sudah lancar, Mbak Melanie. Malah menurut saya, you are now thinking in English. Masa Are sih? you? Kelihatannya, karena nggak pakai jeda. Iya. Dan kalau respons pertama pakai English ya. bahasa Inggris. Ya karena tiap hari kan bang. Iya. Dulu tuh awal-awal saya tuh mimpi baru awal kawin. Mimpinya pakai bahasa Inggris, bahasa Nah, Indonesia. ditanya sama dia, kenapa, what's wrong? Aku tuh mau jelasin, karena kan cerita di mimpinya. Terus I was thinking, gila jam 2 pagi gue harus ngomong bahasa Inggris lah. And after that I said, never mind. Karena capek gitu, harus ngomong bahasa Inggris tuh capek Nightmare ya. Dan kebayang gak sih, Po, berantem dalam bahasa Inggris. Udah emosi, grammar berantakan ya kan. Tapi lama-lama, ya udah get used to lah, after almost 10 years gitu. Lama-lama, tapi susah nggak awalnya untuk mengerti apa yang disampaikan? Was it hard to understand what she was talking when she's angry? No, nah ini ceritanya banyak orang tidak tahu ini. Ini bukan bersalah dia, cuman I had to be semakin lebih sabar karena she dulu dia kepikiran with emotion, and then emotion would lead to something kurang bagus untuk kita. Jadi ini ceritanya Emosi ya? emosi tinggi, and then melakukan, and then ada konsekuensi. Ini ceritanya saya pergi sama ayah saya terus keluar Melbourne, terus kira-kira 5 jam. Terus saya udah bilang sama dia, I think I called sayang at the time. Anyway, Melanie, I'm going outside of Melbourne for 1 hari. Terus long story short, get out of Melbourne. Udah kasih tahu like maybe 2 hari atau 3 hari sebelum. Kembali, terus dia kasar. Saya udah masuk lagi ke Melbourne. Ada apa namanya? Internet connection again for my Signal. phone. Ada signal. And then she's like, "Oh, where were you? Hey, you're with the girl, aren't you? You're with the girl." No, I told you. Udah kasih sama ayah saya.
So, you know, harus banyak maturing dari dulu, Lebih dewasa ya. lebih dewasa. So, and then I'm like, udah pikir ini memang the one I want to spend the rest of my life with. Tapi saya harus belajar semakin lebih sabar. Dua-duanya harus lebih sabar supaya bisa dekat sama Tuhan, tidak ribut sering, ya macam-macam, lebih berkat. Jadi over time, ya long distance was hard sebenarnya karena saya cari uang atau siapin untuk pindahin. Paling lama long distance relationship was about 14 bulan. 14 bulan. Lumayan lama. And kadang-kadang she was more like jujur lebih kangen sama saya. Come on, balik ke Indonesia. Balik ke Indonesia. Kan? Presiden bucin kan? Gila ya. Tapi emang Jujur. tapi benar juga sih, kita waktu telepon itu banyak berantem malah jadinya kalau terlalu lama. Tapi kalau efisien kayak sekarang gitu, walaupun kita lama ya kita malah justru lebih mengerti satu sama lain. Tapi waktu masih muda ya emosi jiwa. dan akhirnya cari-cari masalah, akhirnya berantem di telepon, udah interlokal mahal lagi. Yang ribut lagi. Iya. Iya. Sebetulnya kangen. Terlalu Saya banyak kangen, kepikiran. minta perhatian. Ya. Oke, Sama. sekarang saya mau tanya, Tyson kan senang banget tentang Indonesia nih. Tapi what do you really love about Indonesia? The culture, Culture. keluarga paling dekat. Keluarga. Untuk budaya, I wouldn't say I love it honestly, because banyak orang, like, I'll be honest with you, because banyak orang say they love Indonesia, tapi I see so many people like buang sampah ke sembarangan. Iya. Sembarangan. Sorry, Iya. that's what makes me a bit disappointed. Iya. Tapi ya family, keluarga paling dekat. Yeah. Walaupun you have a problem, you can talk about it atau bisa move on. Jadi keluarga paling. Oke, kalau Melanie, what do you really love about Australia? Sepatu. Sepatu. No, probably the weather. Weather. Not the weather, like the air. Karena buat kita orang Jakarta tuh honestly sih Bang, it's a privilege untuk bisa punya Cuaca, menghirup udara ya? yang segar, Oke. udara yang fresh gitu. Iya. Itu yang aku selalu rindu dari Australia gitu. Kecuali kalau lagi bushfire ya. Ya kecuali bushfire, Iya, yes betul, gitu. betul. And then the park, I The really, park, in the future I really, Melbourne enak banget. ya nggak sih, I really pray Indonesia, Jakarta gitu Punya ya, kayak punya gitu. park, Iya, benar. gitu. Kita pengen banget. Iya nggak sih Bang ya, supaya kita nggak Sepakat. selalu mall Banget, hopping, banget. mau lagi, Oke. mau lagi, gitu. Kita mau masuk ke dalam rapid question Oh, oke. session. Iya. Knowing about each other. Iya. Cepet-cepet aja nih. Oke. Saya mau tanya Abang Tyson. Boleh. Abang Tyson, apakah makanan favorit dari Mbak Melanie? Favorite food? Oh, gampang. Gampang. Apa? 3, 2, You gotta give me a challenge on that. Oke, Come teman. on. Apa? That's easy. Come on, and start. Jengkol. Jengkol. Serius? Gampang. Sama. Jengkol. Ya Allah, Pak. Waduh. Gua tuh anak jengkol, Pak. Iya. Sorry ya. Oke, Mbak Melanie. Yes. Ini sama, Mbak Nur Semur ini anak jengkol. Betawi. Iya, ya? anak jengkol. Iya, Iya, sukanya tapi nggak makan ada di nasi Australia. uduk sama semur jengkol. Oh, that's the best. Yes. Oke, makanan favoritnya Abang Tyson. Tyson, I would say salmon. Oh. Yes. It's Tasmanian. very healthy. Sehat, Oh, sehat. very healthy. Makannya itu terus dan nggak bosan. Bener nggak? Setia. Salmon. Presiden dong. bucin Oh salmon. my god. Apa makanannya? Pasta. Dulu chicken Oatmeal. breast. Chi- Oh, I don't know. Chicken breast. Yeah, I know you don't know. It's okay. Because you love many things. You love Betul, salmon as berubah. well. No, Yes. but my favorite food would probably be, well, it was chicken. So salmon's wrong, but that's okay. And you like okay. salmon. Dia sering salah untuk macam-macam, tapi it's okay. Memang cinta dan senang. Tapi Saya apa makanan What's your favoritnya? I would say let's just keep it consistent. Chicken, Yeah. chicken breast. Chicken breast. Chicken Oh, breast. vegetarian. White meat ya. Nah, kalau udah berubah, I would say Ya, not see, salmon. you can. Oh my Dulu god. chicken. Itu aja ribet tuh. Oke, Mbak Melanie. Yes. 3 hal yang membuat Mbak Melanie cinta banget sama Mike Tyson. Mike Tyson. Apa, Michael? 3 hal ya.
Banyak yang panggil Mike Tyson juga, Banyak, soalnya. banyak, pasti banyak, ya. banyak. Kenapa ya? Karena biasanya Tyson tuh very rare name di Iya, Indonesia. benar, Biasanya benar. Tyson Mike Tyson gitu kan, Po. Oke, Tiga hal Tika. yang bikin aku cinta sama Tyson adalah first his commitment towards the marriage. Oke. Almost 12 years I've been with him. Never, not even once, he said divorce. I said couple of times, but he never said that. Yes, he never said divorce. And then second one, he is a very lempeng person. Jadi I trust God, I put my faith in God, tapi aku masih kadang-kadang aku pikir gimana ya kalau dia enggak. If you trust in God, you trust 100%. Padahal yang dari kecil Kristen tuh dengan dekat sama Tuhan tuh adalah aku, and I amazed that. Padahal dia ngikut Kristen tuh karena aku gitu loh, Po. Tapi kadang-kadang aku yang suka khawatir mengenai banyak hal, dan dia yang orangnya lempeng gitu. And the last one is his commitment towards life, jaga kesehatan dan segala macam, and it influence me juga gitu. Tapi Abang Tyson ini hebat. Iya. Kalau kita lihat sangat nurut sama Mbak Apa dulu? Melanie. Dikit? Iya. Sangat Oh, patuh dan nurut. Diajak ngelawak, ayo. Terus serius juga nih, kita udah hampir setengah jam lebih serius banget nih. Itu kan kelihatannya di luarnya, Bang. Nurut apa? Sorry, what's nurut again? Apa ya nurut tuh in English ya, Bang? Comply, mungkin comply. Comply. Compliant. iya. Basically, Obey. you're an easy person. I'm pretty easy Following going. me. Yeah. You easy, you follow yeah. Mbak Melanie. Lumayan takut sama dia, so. Nah, tapi memang orangnya sesabar. Iya. Itu apa atau tertekan sebetulnya? Deg-degan. Mulai kompor. Tertekan. Di-press. Are you Di press. being pressured? Ini galak aslinya, Bang. Aslinya. Kalau if it's just two of us, ini orangnya lebih galak sebenarnya. Really? Tapi sabar kayaknya. Itu kan casing saja. Kissing. Alan. Tergantung situasi. It depends Tergantung situation. Yes, tergantung very true. situation. Sikon lah ya. But yeah, most Aussies are pretty easygoing. I would Yeah. say I'm pretty easygoing. Iya. But yeah, comply aja with Comply certain aja. things. Happy wife? Happy Happy life. lah. Nah, aku pernah dengar nih something Iya. pretty phenomenal dari Melanie bahwa kalau nggak ditolong Tuhan, Iya. gue tuh mungkin sekarang udah dalam kuburan atau gue pasti dalam penjara. Oh iya. What make you say things like that? Oh, iya. And do you want to share with us? Iya, iya. Sebenarnya sih aku pengen share lebih details, tapi ya mungkin karena family mereka kadang-kadang keberatan untuk hal yang terlalu aku share details. Padahal sih I don't mind at all, karena aku percaya bahwa mistakes that we made in the past sebetulnya that's part of our history. nobody That makes me become who I am right now. Dan sebetulnya saat aku share, aku bisa menolong banyak orang gitu. I mean like we were young, I was young and reckless, and then I made mistakes yang mungkin sebenarnya I thought it was just small mistake, tapi ternyata hampir berujung maut gitu. So basically my life is just a favor of God, grace of God. Kalau aku masih bisa duduk dan masih bisa berkarya sampai sekarang, karena aku sekarang ngeliat kayak misalnya simple thingnya adalah banyak artis yang punya good platform, they went to jail cause using drugs misalnya gitu, atau mati muda, atau sakit, atau whatever that was. Dan yang pasti kalau buat aku, I made mistakes, few mistakes in the past gitu. Dan ya itu tadi, kalau nggak ditolong Tuhan, udah pasti sih dua sih tempatnya. Kalau nggak udah metong, udah mati saat ini, ya kalau nggak ya pasti udah di penjara gitu aja. Jadi so I feel like everything that I have right now it's just the grace of God gitu. Sama sebenarnya. Belum nggak ditanya. Oh, betul. Sorry. Enggak, saya juga pengen dengar. Karena tadi bilang Melanie itu feeling like being blessed gitu. The meaning of being blessed buat Tyson apa? What is grace? Kasih karunia. Kasih karunia. Saya dulu di Australia, saya udah made mistakes juga, and then karena teman kita kenalin Melanie sama saya sama keluarga dia, my life is just I could never think of my life would be seperti ini. Punya istri sangat tercinta seperti ini sama dua anak. Dan Nambah anak nih ya. dua anak, cowok sama cewek, that's the dream ya, have a child, Ya, dua-duanya. komplit ya. Komplit.
every day above ground, walaupun ada challenge atau apapun that comes my way, itu berkat. Yeah. So, I can sit here and say I've made mistakes. I can still ingat a day where I've mencuri something and I'll be like, why didn't God send me to a juvenile justice place? Grace. So, Karunia ya. apa? Karunia. Kasih Kasih karunia. karunia. Itu. Tapi kan Melanie ini MC mulanya ya. Yes, Bang. Pernah bisnis juga ya katanya. Bisnis ya 1-2 kali, tapi kayaknya nggak really into bisnis seperti itu sih. Tapi kayaknya sebagian besar emang kayaknya my call and my passion adalah ya itu berbicara. Either itu mengajar, ngevlog, MC, TV, anything. Tapi kayaknya emang basically kayaknya ya kemampuanku tuh adalah berbicara. So itu doing what you love and Iya. loving what you do. Exactly. Terus menghasilkan uang lagi. Yes, benar banget. Nah, okay, we're towards the end of the discussions. Ada pesan nggak? Ada something yang tips yang mau diberikan kepada adik-adik milenial netizens yang mau menikah dengan bule? Oh, oke. Kirain dalam pekerjaan, ternyata menikah dengan bule. Ya banyak orang menikah dengan orang bule dan Sorry, be nice dulu ya, yang kasih tahu yang baik ya. jangan bikin orang takut ya. No, I mean sebetulnya menikah dengan siapapun juga it's a challenge. Makanya aku tidak pernah percaya Bang dan Po orang menikah lewat 5 tahun it's gonna be easy, lewat 7 tahun it's gonna be easy. Cause seriously 10 years being together with my husband every day we're still learning. Kadang-kadang ada hal yang baru yang aku, oh my god, aku baru tahu ternyata Tyson tuh orangnya seperti itu. So every day is a learning lesson for us. Dan buat aku emang bener sih ya, fling love, jatuh cinta, it's beautiful, but it's not gonna take forever. I mean if we want to have a long life marriage, emang it takes effort. It takes sacrifices. Menurut aku 2 orang yang bisa menikah sampai akhirnya at the end adalah 2 orang yang willing to forgive each other forever. Dan forgive and forget your spouse mistakes I'm still learning juga. Okay, now Tyson's turn. Is there any tips for a bule who wants to marry an Indonesian girl? Tips bukan tentang just Indonesian, cuman kalau mau menikah sama siapa aja, it's gonna be like a roller coaster, naik turun, jangan ekspektasi terlalu tinggi, dan harus know what you want, harus tahu apa aja sifat fisik apa aja, jangan jauh-jauh dari what you're looking for, karena you're gonna be disappointed, pasti kecewa kalau you don't know what you're looking for. You're gonna get something that you're just gonna settle. And kalau waktu sulit and you're better berubah, gampang buat kabur. To me, the word commitment means this. You can maybe explain in Bahasa Indonesia if you want to. Commitment means staying true to what you said you were going to do. Integrity. Long after the film you said it in has gone. Jadi 31 Juli 2010, that's when I committed my life to her. 31 Juli. Yes. It's almost next week. Yes. Your anniversary. Romantic dinner, Our anniversary 10 tahun. 28 ya. 28 July. Just only, ya. 28 July, beda 3 hari. Ada 3 hari. Yes. So Commitment? that's what commitment means to me. When everything's good, you marry on that day, there's nangis, you party, you enjoy the day. But afterwards, that's the real part of marriage. The day is great, senang, wear the white dress, but the real commitment is you having a fight, but you kuat iman and you say, okay God, this is a roller coaster, it will pass, and this is the person saya sudah commit untuk what hidup. Amen, saudara-saudara, layangkan tangan di udara. And put God first in everything. Karena tanpa Tuhan pasti nggak sia-sialah mungkin. semua usaha kita pasti. Nobody perfect, It's ya. hard. Betul. Yeah. Luar biasa. Ini kita beruntung banget. We're kedatangan blessed. Melanie sama- Gila, luar Boleh biasa lo kasih diundang. pertanyaan juga? Boleh. 14 years of age, you met each other. Yeah. Jadi kalau what is the most romantic thing Pak Sandi has done in the last, let's say, 2 years or 3 years? 2 years or 3 years ya. 2 or 3 years paling romantis. Coba kita cek gimana? memorinya dia. Abang romantis gak sih, Pak?
Romantis banget. Oh sama, Presiden bucin juga ya. Oh wow. Saya wakil presiden. Ini presiden sama cawapres dulu nih. Cawapresnya Tyson. Oh gitu. Apa aja? Apa po? Berarti banyak dong yang paling romantis. Iya, Iya. Bang Sandi. Kamu bikinin aku surprise ya? Sering ya, jadi lupa ya. Iya. Lupa deh, ampun deh Bang. Kalau cewek itu gitu. Dia kalau ingat itu sepatu. Nah iya, Tas. betul itu po, betul. Betul. Iya. Baru ingat. Baju saya di mana sih yang ini? Tuh ingat. Terus aku bilang, "Non, kita kan mau dinner di sini." Iya. Oh iya ya. Kapan janjinya? Ya udah minggu lalu janji. Oh iya ya. Jadi dia lebih sering lupa. Sebetulnya bukan lupa, tapi selective memory. Selective. Jadi Karena banyak yang dipikirin mungkin. Iya. Iya. Anak-anak dan segala macam tuh. Betul. Yes. Kita sebagai suami harus maafin. Iya, saya sudah terima dari karena tahun ini kita menikah 24 tahun dan sebelumnya 13 tahun kita berkenalan kan. Jadi sudah 24 tambah 13 maksudnya Mbak? ya, jadi 37 tahun saya kenal dia dari kecil sampai sekarang nggak kecil lagi. Dan ya harus banyak mengerti, tapi ya dia juga banyak mengerti. Kita tadinya pengen berpikir bahwa ini bakal, tapi benar-benar dalam banget diskusi very kita, Thank you so sangat much. deep dan senang banget untuk Melanie dan Tyson sudah datang dan sharing. Dan hari ini kita belajar mengenai partnership, kemitraan, dan kita belajar juga mengenai kewirausahaan karena tadi inovasi. Yap. Risk taking dan Risk-taking. proaktif. Very true. Mbak Mel ini yang nyamperin saya pas Yeah. Oral punya Yeah. birthday dan Yeah. here we are. I was knocking on the door. Because you are knocking the Yes, and the opportunity. door is open The door is always open. every year.